Menikahi Hot Om. Bab 135. Tapi ini uang kamu, Mas, kenapa malah dikirim ke rekeningku? Tanya Anggun masih tidak mengerti. Kamu bisa nitip ke Fiona atau simpan di rekeningmu sendiri. Enggak. Itu hak kamu dan anak-anak kita, Gun. Bahkan mungkin rasanya tidak sebanding dengan banyak hal yang selama ini tidak pernah bisa terulang. Aku titip nafkah untuk kamu yang selama ini aku lalaikan. Dan juga nafkah anak-anak. Anggun menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Tapi di sini juga ada hak Fiona dan kembar. Jangan pikirkan mereka. Aku sudah pikirkan soal itu. Jangan khawatir. Simpan yang ada di kamu. Anggun pun mengangguk. Mencoba untuk mengerti. Oke, kapan rencana Mas akan ketemu Mahesa? Besok, jawab Haris. Aku akan ajak Widya karena pemindahan rekening dengan jumlah sebanyak itu harus dilakukan di bank. Kamu tenang aja, aku nggak akan biarin Widya ketemu sama Mahesa kecuali di persidangan. Tapi Widya ingin ketemu Mas Mahesa lebih dulu, Pak, ucap Widya tiba-tiba. Perempuan yang sedari tadi hanya diam saja itu akhirnya membuka mulutnya. Widya ingin bicara empat mata dengan dia. Satu kali aja. Setelah itu Widya nggak akan pernah temuin dia lagi. Haris dan Anggun saling pandang. Berbicara lewat tatapan mereka. Keesokan harinya pukul 7. Saya minta beberapa orang keluarga kamu sebagai saksi, Mahesa ayah kamu, ibu kamu, dan kakak kamu. Haris mengirimkan pesan itu pada Mahesa. Lah benar-benar ingin menyelesaikan semuanya. Ia tidak ingin lagi putri kecilnya berhubungan lagi dengan keluarga itu. Tidak lama, pesan itu berbalas. Dan Haris pun langsung membacanya sebab ia masih berada di dalam ruang chatnya. Untuk apa saksi, Mas? Apa sebenarnya yang ingin Mas bicarakan? Saya berusaha ingin memperbaiki semuanya, tapi saya butuh waktu terkait anak saya. Tolong lihat upaya saya. Saya tidak diam saja. Rahang Haris pun mengeras. Hatinya memanas. Jarinya langsung menari-nari di atas layar benda pipi itu untuk membalas pesan dari menantunya. Kamu butuh waktu untuk anakmu, namun saya tidak ingin buang uang waktu terkait anak saya. Mahesa, kepentingan kita sama-sama perihal anak, bukan? Lekas segera penuhi permintaan saya, Mahesa, dan saya tidak akan pernah mengganggumu lagi di kemudian hari kecuali ada urusan yang harus benar-benar kita selesaikan. Untuk beberapa saat pesan itu tidak berbalas, sebelum kemudian muncul kode Mahesa sedang mengetikkan sesuatu. Tolong izinkan saya yang ke rumah Mbak Anggun, Mas. Tolong jangan tolak lagi kedatangan saya. Saya bisa membawa keluarga saya ke sana. Seharusnya kami yang ke sana untuk membahas ini semua, bukan Mas yang malah mendatangi saya dan keluarga. Haris menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Lagi, ia membalaskan pesan itu. Tidak perlu repot. Widya putri saya. Saya yang akan menjadi perantara antara urusan dia dan kamu. Kita selesaikan urusan kita dengan cepat. Saya tunggu jawaban kamu tepat di jam 9 pagi ini, Mahesa. Kalau tidak, saya akan ke rumah sakit dan kita akan selesaikan di sana. Di ruang rawat anak kamu. Semua keluarga besar kamu pasti berkumpul di sana, bukan? Haris pun tidak lagi menunggu balasan dari Mahesa. Ia menyimpan ponselnya ke dalam saku kemejanya kemudian mengangkat koper berisi uang untuk ia setorkan ke bank. Beberapa pembayaran hasil penjualan tanah diberikan secara cash. Lah membawa koper itu ke rumah Anggun untuk menjemput Widya. Assalamualaikum, ucap Haris ketika sampai di depan pintu masuk rumah Anggun. Waalaikumsalam. Masuk, Pak. Widya sudah siap, tak? Tanya Haris pada Mentari. Udah, Pak. Dia masih di kamar tapi sebentar lagi juga turun. Tidak lama kemudian, terlihat Widya yang sudah rapi dengan pakaiannya. Perempuan itu terlihat cantik dan segar.
Senyuman pun merekah di bibirnya. "Pa," sapanya pada Haris dan memeluk tubuh lelaki itu. "Cantik sekali anak papa. Kita cuma mau ke bank loh, sayang." Widya memberengutkan wajahnya. Ia kini lebih berani menunjukkan ekspresinya pada sang ayah. Hubungan mereka selama 1 bulan belakangan ini terjalin sangat baik. Haris sangat berusaha keras mendekat pada anak-anaknya dari Anggun dan memanjakan mereka sedemikian rupa. Lah sungguh ingin membayar masa lalunya yang telah rusak karena kesalahan fatalnya. "Papa nggak lupa sama permintaan Widya kemarin, kan?" Haris tentu tidak lupa. Pada akhirnya ia mengizinkan Widya bertemu dengan Mahesa untuk menyelesaikan semuanya dengan lelaki itu. Lah mengizinkan putrinya itu mengakhirinya dengan baik. Tidak ada salahnya. Yang terpenting Widya saat ini terlihat sangat tegar. Tidak seperti kemarin-kemarin yang masih banyak murungnya. "Oke. Tata yang akan antar kamu ke pantai nanti." "Nggak ah, Pa. Tata mau ikut papa ketemu sama semua anggota keluarga Mas Mahesa. Tata pengen ketemu sama istri barunya Mas Mahesa. Juga 2 orang nenek lampir yang selama ini udah nyakitin Widya. Mama aja yang nemenin Widya ke pantai." Haris memikirkan usulan dari Mentari. Ide putrinya itu tidak ada salahnya. Tapi bagaimana dengan Anggun? Apa wanita itu akan setuju? Anggun yang sedari belum terlihat pun muncul keluar dari kamar. "Gak apa-apa, Mas, kalau kamu mau pergi sama Mentari. Aku nemenin Widya. Nanti aku juga harus jemput Dimas ke sekolahnya. Energiku bisa habis kalau ketemu keluarga itu. Aku takut lepas kendali. Bisa kamu saja yang handle?" "Bisa. Oke kalau gitu. Kita pergi masing-masing atau satu mobil?" tanya Haris. "Arahnya harus ke bank dulu buat setor uang-uang ini. Setelah itu baru aku dan Mentari akan temui keluarga Mahesa." "Satu mobil aja, Mas. Abis Widya mindahin semua asetnya Mahesa, biar aku sama dia langsung ke pantai pakai taksi online. Jangan lama-lama nanti, ya Mas. Selesai urusan itu, langsung suruh Mahesa temuin Widya. Gak usah buang-buang waktu lagi." "Oke." Setelah kesepakatan itu, baik Haris, Anggun, Widya dan Mentari pun keluar dari rumah. Mereka berempat pun masuk ke dalam mobil SUV Anggun dengan Haris yang duduk di belakang kemudi. Tidak lama kemudian kendaraan roda 4 itu bergerak keluar dari pekarangan mobil. Melaju pelan keluar dari area perumahan. "Andai kita semua bisa kumpul," celetuk Mentari saat momen langka berada dalam satu mobil bersama ayah dan ibunya terjadi. "Andai Mas Aksa juga pulang, kita semua akan lengkap." Haris mencengkeram setir mobilnya dengan kuat. Ialah yang membuat keluarga kecilnya porak-poranda. Ambisi dan keras hatinya menghancurkan semuanya. Bahkan tipu daya Fiona bisa menjeratnya sedalam ini. Begitu juga Anggun, tenggorokannya sampai tercekat ketika mengingat anak laki-lakinya yang entah berada di mana. Sungguh, ia merindukan Aksa. Sudah bertahun-tahun lamanya anak pertamanya itu pergi entah kemana. Hatinya pun tersiksa karena merindukan putranya itu. Dia pergi dalam keadaan hati yang hancur parah. Trauma yang dialaminya pasti juga tertanam begitu dalam. Sebagai orang tua, ia dan Haris memang sama sekali tidak becus. Tapi sungguh, dari Aksa dan Mentari kecil, ia adalah sosok ibu yang penuh kasih sayang. Semuanya hancur karena Haris. Karena tuduhan-tuduhannya yang tidak berdasar, yang ternyata diintervensi oleh Fiona. Patut saja, yang awalnya masalah keluarga kecilnya masih bisa diselesaikan, jadi makin tidak terselamatkan karena juga ada andil dirinya. Ia selalu mencurahkan isi hatinya pada Fiona, orang yang harusnya ia hindari. Hingga akhirnya perempuan itu malah memanfaatkan keadaan. "Suatu saat pasti dia akan pulang Mentari," ucap Anggun lembut. "Suatu saat dia pasti akan ingat di mana rumahnya berada." "Iya, Mah. Semoga aja Mas Aksa masih ingat kalau dia punya kita semua."
Semoga Allah sampaikan rasa rindu kita semuanya pada dia. Amin, ucap semua orang menimpali. Termasuk Haris. Papa akan fokus cari informasi tentang Aksa abis urusan Widya selesai. Mudah-mudahan dipermudah semua urusan kita. Amin, ucap Anggun Hikmat. Ia pun tersenyum. Lah bahagia sebab Haris sudah banyak perubahan. Lelaki itu benar-benar menyesali semuanya. Untuk sesaat mantan pasangan itu saling menatap, saling melemparkan senyum mereka. Sungguh, senyuman itu seperti senyuman persahabatan, senyum perdamaian, yang mana mereka bersatu demi anak-anak mereka, tidak ada niat lain di dalamnya. Namun perlahan senyuman itu menghilang, saat Mentari mengungkapkan hal yang menjadi ganjalan pikirannya selama ini. Kembar itu sama sekali nggak mirip sama Papa. Loh, Pa. Emang Papa yakin kalau mereka anak kandung Papa? Jantung Haris terasa memompa keras. Berkali-kali ia mencoba menepis hal itu namun Mentari mengingatkannya tentang hal ini lagi. Bukan putri keduanya itu saja yang berbicara seperti ini, tapi para tetangga yang juga pernah menyapa kembar mengatakan hal yang sama. Selentingan-selentingan tidak pernah ia gubris karena tidak ingin menambah beban pikirannya. Pun sebagai dokter ia juga harus berpikir logis. Jika memang terdapat kecurigaan, seharusnya bisa mengajukan tes DNA. Coba tes DNA. Kali aja bukan anak Papa. Kali aja Tante Fiona nyeleweng. Ya, kali aja, kan. Biasanya yang kalem-kalem gitu malah ganas banget. Dia aja sanggup mengkhianati mama yang udah rela ngebiayain kuliah dia, apalagi papa yang jarang banget di rumah. Haris mengeraskan rahangnya. Toh setelah tahu bagaimana fakta yang sebenarnya tentang Anggun yang difitnah oleh Fiona, rumah tangganya dengan perempuan itu terasa sangat hambar. Dia bertahan hanya karena anak-anak mereka yang masih kecil. Bahkan mereka berdua sudah lama tidak satu kamar. Kalau memang mereka bukan anak Papa, cerain aja Tante Fiona, Pa. Balik sama Mama, biar luka masa kecil kita bisa terobati. Kita bisa perbaiki semuanya. Tari, tegur Anggun. Ucapan putrinya itu sudah ia anggap keterlaluan. Ia tidak ingin anaknya tersebut menjadi penghancur rumah tangga sang ayah demi memenuhi ambisinya yang sangat menginginkan keluarganya kembali utuh. Tari menghela napas kasar. Maaf, Ma. Anggun pun juga menghela napasnya panjang. Lah sudah memperingati putrinya itu untuk tidak bertindak berlebihan. Tapi sepertinya ia sering lupa dan sering melanggarnya. Haris pun diam. Pikirannya tentu saja bertambah. Masalah yang coba ia redam seolah kembali dicungkil. Keinginannya untuk melakukan tes malah semakin kuat. Tapi setidaknya ia harus menundanya dulu sampai masalah Widya selesai. Setibanya di bank, Haris dan Widya keluar dari mobil. Sedangkan Anggun menahan Mentari sebab ingin bicara empat mata dengan putrinya itu. Jangan kamu marahi Mentari, Anggun, ucap Haris sebelum menutup pintunya. Permintaannya masih wajar sebab dia juga adalah seorang anak yang ingin keluarganya utuh. Anggun menelan ludahnya pelan. Lelaki itu ternyata tahu jika ia ingin memperingati putrinya yang keras kepala tersebut. Setelahnya, Haris menutup pintu, melangkah menuju gedung menjulang tinggi tersebut dengan menggandeng putrinya yang lain. Kamu bawa KTP, kan, Nak? Tanya Haris pada Widya. Bawa, Pak. Widya dan Haris pun melakukan transaksi besar di salah satu bank swasta tersebut. Butuh waktu lumayan lama sebab nominal yang akan ditransfer dan dipindahkan cukup besar. Sementara di dalam mobil, tentu saja Anggun tidak lupa menceramahi Mentari. Jangan kamu ulangi lagi, Tari. Nanti kalau papamu berpikir macam-macam dan menceraikan Tante Fiona bagaimana? Kamu mau kembar jadi anak broken home? Gak kasihan sama mereka? Mentari pun memutar bola matanya malas. Kalau memang bukan anak papa yang tinggal balikin aja ke keluarga selingkuhannya, Ma. Gitu aja kok repot.
Kenapa harus papa juga yang ngasih makan anak orang? Anggun berdecak kesal. Kamu ini. Itu kan masih dugaan kamu. Kalau ternyata yang kamu tuduhkan itu salah gimana? Tekan wanita berhijab tersebut. Itu sama aja dengan fitnah, Tar. Dosanya besar. Mentari tetap keras kepala. Malah mendengkus kasar. Mama mah nggak percaya sama Tari. Insting seorang mentari itu nggak pernah salah, mah. Pasti kembar bukan anak papa. Muka mereka aja gula Jawa gitu, papa udah tua gitu masih kelihatan gagah loh, mah. Muka blasteran papa juga kelihatan kok, kulitnya bersih dan khas. Nggak mungkin anak-anaknya sawo matang. Tante Fiona juga putih soalnya. Bandingin sama kita berempat. Walau kombinasi mama dan papa, tetap aja ada yang turun dari papa. Sungguh, Anggun harus menyediakan kesabaran ekstra untuk menghadapi putrinya yang satu ini. Dia terlalu ekspresif dan suka mengemukakan pendapatnya tanpa takut menyinggung orang lain. Pokoknya kamu harus dengerin mama, Tari. Jangan ngomong macem-macem lagi sama papa kamu. Jangan aneh-aneh. Iya. Mentari tetaplah mentari. Ia berkata iya, namun dengan mata yang memutar malas. Tentu saja dia tidak benar-benar berniat berhenti untuk mengorek tentang istri muda ayahnya itu. Dendamnya masih belum usai. Perempuan itu juga harus hancur sebagaimana dulu ibunya juga hancur. Tidak lama setelah obrolan itu, Haris dan Widya pun kembali. Bersamaan dengan itu ada notifikasi pesan masuk ke ponsel ayah kandung Widya tersebut. Mas, izin. Saya dan keluarga saya menunggu di rumah. Silahkan jika ingin datang. Mahesa Hans